Halo, jumpa lagi dengan saya Romeo. Di video kali ini saya agak beda guys dengan yang sebelum-sebelumnya. Biasanya kan saya unboxing review ya. Nah kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk berdiskusi ya, untuk menanggapi berita yang lagi hot guys. Apa itu? Yaitu kepindahan CR7 ke Manchester United kembali. Ya. Bersama saya sudah ada seorang narasumber nih guys. Jadi dia ini seorang fans MU sejati guys. Silakan perkenalkan. Oke, Om Romeo ya. Iya. Gue biasa kalau sama anak bola, anak futsal dipanggilnya Kipli. Soalnya gue dulu SMA mirip Kipli katanya. Suka begini-beginiin rambut tuh kan, kayak gitu tuh. Kipli itu tokoh apa tuh? Kipli. Dulu tuh dia di sinetron Kiamat Sudah Dekat dia. Oh. Dia anak SMA. Terus gue ceritain sedikit hokinya. Gue pernah jual sepatu apa beli sepatu ya sama dia, orang Kipli aslinya. Terus gue cerita kalau gue itu dulu mirip banget Kipli gitu. Ya udah, gue ini ceritain sedikit tentang gue ngefans MU. Gue ngefans MU sejak 98 lah kira-kira. Soalnya dari SD, gue nggak tahu kenapa seperti alasan kita pada umumnya ngefans sama tim bola tanpa alasan gitu. Tahu-tahu kita suka sampai kita tua, sampai kita punya anak, kita nempel aja terus sama si tim itu. Nah, si MU ini gue sampai sekarang masih ngefans, dan kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang pindahan si CR7 ini yang nggak diduga-duga. Oke, lanjut. Pertama nanya dulu nih, ketika lo mendengar baru isu nih ya, baru isu bahwa CR7 itu akan kembali ke MU, apa tanggapan dari Bung Kipli? Tadinya gue biasa aja begitu orang nganggap CR7 ini bakal jadi pengkhianat waktu dia kemungkinan pindah ke City ya. So ya mungkin orang banyak yang emosional ya, maksudnya sakit hati atau ya kalau gue sih mikirnya sebagai profesional, orang udah desperate di tim sebelumnya, terus dia pengen pindah, pengen ada tetap di titik karir tertingginya ya, sah-sah aja dia main di klub rival, tapi ya tetap menghormati tim. Cuman kan ini lawannya kan emang bener-bener rival sekota yang bener-bener mendarah daging gitu. Jadi ya pasti banyak sakit hati, dan langsunglah di situ kan dia dihubungi sama ada Rio Ferdinand, ada Alex Ferguson, ada Evra, segala macam di chatting, di telepon sepanjang hari itu. Bener loh mau pindah ke situ, yakin loh, nggak salah ngomong kan, nggak bercanda kan gitu. Gila kali lo ya, kira-kira seperti itu. Terus, waduh kagak deh, kalau emang MU minat gue pasti pindah lah sana gitu katanya gitu kan. Oke, langsung segala macam dalam beberapa jam, semalam banget nih, kita paginya nih langsung ngebahasnya. Semalam itu langsung dalam beberapa jam, dalam beberapa menit tuh berita udah ketumpuk aja tuh. Si CR di nego gajinya mau berapa, terus numpuk lagi mau medical check up di Portugal. Dia kan mau main di Portugal, maksudnya main di tim Portugal, karena nggak sempat untuk paper urusan administrasinya di Inggris untuk langsung lawan Wolves pekan ini gitu. Jadi ya udah, dia begitu medical check up selesai, pengumuman langsung tuh wah gila nih, emang jadi langsung bebannya nih, kalau gue pikir bebannya di Ole nih sekarang nih. Dia punya tim yang di rebuild dalam waktu singkat, di transfer musim ini dia dapat amunisi yang lumayan banyak, dari back ada, dapat Sancho, dapat CR nih, luar biasa kan. Jadi bakal susah ngeramunya, dan bebannya tinggal di Ole nih, gimana meramunya gitu. Baik, menurut Bung Kipli, kira-kira sosok yang berpengaruh terhadap kembalinya CR7 ke MU kira-kira sama nih? Yang paling kunci? Pertama sih gue bilang pasti Alex Ferguson. Gimana dia dulu ngebawa, ngambil ngerekrut dari si Sporting, kalau nggak, gue lupa inget, Sporting Lisbon. Gimana dia treatment terhadap pemain-pemain muda berbakat itu kan, Alex Ferguson ini luar biasa ya. Udah bagai anaknya sendiri, dan waktu itu emang ada sedikit selek kalau nggak salah dengan Van Nistelrooy ya waktu di MU itu, sehingga dia terpaksa mengalah dengan seniornya itu, pindah ke Madrid gitu ya.
Dan di kemarin di berita pun diberitakan bahwa si Ferguson ini nelpon hampir sepanjang hari gitu. Sepanjang hari sama si anak asuhnya ini yang dia kangen banget kali gitu. Mungkin dia ngerasa ini kalau nggak ke guide gitu, kalau nggak dapet si CR ini yang lagi semesta mendukung gitu ya. Wah, ini bakal nyesel banget si MU dan kawan-kawan ini kira-kira gitu. Sekarang gini, kalau tadi Bung Kipli bilang bahwa beban sekarang di Ole. Bagaimana dengan CR7 sendiri? Apakah dia akan terbebani? Mengingat usia sudah usia 36, jarang yang baru mulai di Premier League kembali. CR7 ini dia beda ya kayak Messi. Orang kan selalu membandingkan CR7 dengan Messi. Messi ini kan tipe orang yang penuh talenta. Dia kalau ibaratnya orang nggak usah belajar, dia udah pinter gitu. Jadi si CR7 ini orang tipe yang hard work. Jadi dia itu jadi nggak terbebani sama talenta gue cuma segini, ya udah gue pasrah gitu. Jadi banyak sekarang tim pemain yang hard work beat talent kira-kira gitu. Jadi si CR7 ini menurut gue tipe seperti itu. Jadi dia kalau bisa menjaga fisiknya di kondisi prima, dia bisa terus bersaing, apalagi di Inggris yang fisiknya tuh kepake banget kira-kira gitu. Oke, sekarang lanjut nih. Kira-kira kalau memang CR7 masuk ke dalam tim, posisi siapakah yang akan riskan digantikan oleh CR7? Kalau kita lihat di Madrid, di MU juga, di Juve juga, dia memang selalu di Trisula di depan ya. Dia bisa jadi ujung tombak, bisa jadi winger. Kadang pun dia AMF ya, karena dia rotasinya, movementnya juga bagus ya maksudnya. Jadi dia bisa berotasi dengan siapapun gitu ya. Jadi mungkin kalau sekarang sudah ada Cavani, tapi Cavani yang mulai sangat nyetel juga ya sama MU ya. Dia dalam sedikit penampilan sudah mengkoleksi sekian gol gitu, sudah sangat tune in gitu. Jadi menurut saya sih emang CR ini tinggal diramu saja sama si Solskjaer, si Ole ini. Mungkin kalau posisi idealnya bergantian sama si Cavani ya, atau bisa juga di sayap kiri karena si Rashford ini masih dalam pemulihan habis operasi bahu ya kan. Kalau dulu Solskjaer tuh sempat sama CR7 nggak sih main? Sempat kan sempat waktu megang piala Premier League kalau nggak salah ya. Si CR7 ngangkat, belakangnya Ole. Berarti sempat main bareng tuh. Soalnya di postingan di sosmednya ada tuh, begitu pindah nih si CR7 banyak tuh foto-foto masa lalu, video-video masa lalu. Nah, gue lihat di situ, wah ternyata nih pelatih sama murid pernah main nih gitu. Dan sekarang nih kita bahas untuk gaji. Kira-kira apakah gaji juga termasuk yang mendorong faktor pendorong untuk dia pindah? Betul, emang gaji ini emang apa ya? Apalagi pandemi ya. Semua berpengaruh ya, dari pemain, dari klub, dari sponsorship gitu kan. Bagaimana mungkin misalnya gajinya gede tapi dia dapat pemasukan dari merchandise tinggi bisa juga. Tapi ternyata kemarin kalau kita lihat di Juve itu dapatnya 31 juta setahun. Kira-kira 900 sampai 1 juta per pekan gitu ya. Luar biasa ya. Bahkan di MU pun kalau nggak salah De Gea itu 350 ya. 350 ribu. Nah, kemarin itu kalau nggak salah dealnya 480 untuk 2 tahun gitu. Jadi berarti sangat menurunkan. Sangat turun justru ya. Sangat turun demi balik ke tim tim impian masa kecilnya kira-kira gitulah. Kalau misalnya sekarang ya, lanjut lagi nih. Tadi posisi udah ya. Bagaimana dengan nomor? Image akan bisa hilang nih. CR7 ya kan, nomor 7 sekarang sudah dipakai kalau nggak salah. Iya. Gimana? Kemarin juga dibahas si nomor 7 ini udah dipakai Cavani kan. Cavani. Cavani ini langsung nyetel, langsung ya walaupun umurnya udah nggak muda, dalam beberapa momen ke depan mungkin dia bisa pantas menyandang nomor 7 ini. Cuman begitu CR7 ini kembali, kita lihat si Cavani ini gimana. Ternyata emang dia orangnya ini kan memang humble dan nggak ngoyo, nggak macam-macam lah. Dia mau ngasih bilangnya gitu. Tapi ternyata ada satu kendala, yaitu FA atau Federasi Inggris ini ada peraturan bahwa sudah sampai di tahap dimana nggak bisa lagi ganti nomor. Sudah registrasi gitu ya? Ada dua opsi. Jadi yang pertama, MU harus minta approval FA.
terkait kebijakan itu. Bisa nggak nih kan ya FA atau Inggris sendiri kan pasti merasa kedatangan CR ini bakal ngangkat si IPL ini. Seperti La Liga yang ditinggal Messi langsung meredup. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau dilihat ya, nomor 7. Terus dulu waktu ke Madrid dia nomor 9. Berarti bisa kemungkinan juga dong, nggak nomor 7 lagi. Jadi CR9 gitu atau CR77 mungkin. Kalau nggak salah nomor 9 sekarang Martial ya. Kayaknya masih sulit juga ya. Cuman kalau aturannya seperti itu mungkin MU bakal mencoba tadi ya, approval ke FA. Kan kayaknya nggak seru juga kalau CR nggak pakai nomor 7 atau 9, kira-kira kayak gitu. Baik. Sekarang kita tanya nih guys, kepada Bung Kipli, kira-kira harapan Bung Kipli sebagai fans MU ketika CR7 ini kembali apa nih? Kalau kita petakan kekuatan ya, si Ole ini memang selalu dalam tekanan ya. Semua pelatih MU yang menggantikan Ferguson ini selalu dalam tekanan, karena Ferguson ini mampu meramu tim sedemikian rupa, walaupun ditinggal CR7 dia tetap juara, walaupun dengan pemain seadanya dia tetap juara. Kita pernah ngelihat dia ngelibas beberapa tim seperti Arsenal atau Roma dengan tim yang mungkin masang 5-6 back diramu jadi pemain tengah segala macam itu. Itu emang susah kita ngilangin kebriliansnya si Fergie ini. Nah, terus kita lihat bagaimana peluangnya Ole. Kita lihat juga di sini yang berpengaruh pastinya bagaimana kedalaman squad dengan tim-tim lain. Kalau kita lihat MU ini begitu kedatangan Bruno itu baru dia mulai merasakan sosok yang hilang, yang tadinya cuma bisa diisi Pogba, yaitu creative midfielder. Pogba ini pernah cedera kurang lebih beberapa bulan gitu, saya lupa. Begitu nggak ada Pogba, udah begitu bingung kira-kira gitu, seperti itu. Jadi nggak ada yang bisa ngelihat visi seperti kalau zamannya dulu Scholes, bisa ngelihat pergerakan pemain-pemain dan memberikan terobosan direct yang berbahaya seperti itu. Jadi kalau kita kembali lagi ke kedalaman squad, kita lihat Manchester City, Chelsea ini luar biasa kedalaman squadnya. Tim utama dan tim cadangan kalau diganti-ganti nggak masalah gitu. Jadi bisa berotasi berbagai kompetisi atau turnamen yang berbeda tetap dalam kondisi puncak. Kalau kita lihat MU ini cadangannya masih jauh. Betul. Begitu Bruno, Rashford, atau Pogba, atau kemarin McTominay aja yang sudah jadi kunci di lini tengah cedera sebentar, digantikan Matic yang sudah usianya udah lumayan ya, dan Fred yang masih angin-anginan gitu ya. Wah, udah langsung keteteran atau kesulitan gitu. Cuman kemarin tuh ngelawan siapa? Saya lupa yang skornya 1-1 itu. Lagu kedua ya? Lagu kedua, lagu pertama? Lagu kedua. Jadi ya memang MU masih harus berusaha memperdalam skuadnya sampai benar-benar seperti Chelsea atau City. Kalau prediksi saya sih, kalau musim ini kalau bisa tidak cedera semua, tidak banyak cedera maksudnya, dan performanya stabil, juara bisa karena ini ada Fernandes, ada Pogba, ada CR, ada Sancho, Rashford, banyak sekali yang pemain. Ada Varane, Maguire ini luar biasa banyak. Cuman begitu salah satu atau beberapa cedera, langsung ketimpangannya langsung. Lapis ya. Ya, ini harus dijaga itu dari situ. Terakhir nih, pada Bung Kipli. Menurut penilaian Bung Kipli, apakah langkah MU merekrut kembali CR7 adalah langkah yang tepat? Menurut saya memang CR7 dan Messi ya, itu pemain yang tidak akan dilewatkan semua tim ya. Begitu ada peluang merekrut, begitu ada potensi pembiayaan kalau zaman sekarang ya, karena gajinya luar biasa mereka, pasti tidak akan dilewatkan ya. Masalah meramunya pasti karena si CR7 ini sudah memasuki 34 tahun juga ya, pasti dia yang akan dijadikan pilihan utama juga. Jadi menurut saya tidak masalah ya, pasti CR7 pasti sangat diminati. Oke, kalau Bung Kipli bisa membaca, perekrutan CR7 ini lebih ke arah ingin meningkatkan pendapatan klub atau meraih prestasi yang lebih lagi? Kalau itu sih keseluruhan ya. Pertama pasti meningkatkan pendapatan klub, karena memang CR7 dari dulu udah di hati gitu ya dari pendukung supporter MU ini. Yang kedua, performanya pun dia masih
nggak kalah ya sama si Lukaku yang baru dibeli Chelsea nih ya kan, yang dibanding-bandingkan. Dia musim lalu head to head dengan Lukaku masih menang kalau nggak salah ya, saya nggak salah. Jadi menurut saya dia bakal sangat mengerikan ya, membuat lini depan MU sangat mengerikan. Berarti akan segera dipasang nih kira-kira nih? Kemarin sih begitu dia transfer, kalau dia sempat mengurus papernya itu ya, katanya sih langsung dipasang di pertandingan lawan Wolves pekan ini. Jadi mungkin begitu kembali dari jeda internasional langsung dipasang. Oke, baik. Oke ya guys, kita cukupkan dulu sekian. Nanti kita sambung lagi dalam waktu bersama dengan Bu Kipli untuk membahas MU berikutnya. Kemudian terakhir nih Bu Kipli, sangat-sangat terakhir kepada fans-fans MU semua di sana, apakah ada pesan dan kesan terhadap isu ini? Atau ada motivasi atau ada gimana? Pesan kesan ya, kalau menurut saya sih Kita fans MU lah. Oke, kalau mungkin banyak fans MU yang masih mempertanyakan ini kendalanya di MU, mungkin satu di Ole ya. Di Ole ini bagaimana dia tadinya pelatih ofensif ya, maksudnya bukan pelatih kepala tapi dia offensive coach di MU. Jadi dia meramu bagaimana formulasi serangan-serangan MU seperti itu. Makanya dia begitu dijadikan head coach, apakah dia mampu seperti itu? Tapi seperti kita lihat di musim-musim sebelumnya, ini ternyata progresnya walaupun pelan-pelan tapi menjanjikan ya. Mungkin ini musim ketiga atau ketiganya Ole ini. Ini jadi musim pembuktian dia. Bagaimana Klopp juga butuh 3 tahun membangun Liverpool ya. Mungkin kalau di sini MU bisa meraih 1 gelar antara IPL atau UCL Liga Champions itu bisa jadi dia disebut sukses. Seperti ya betul ya, memang butuh proses ya. Seperti tadi Bung Kipli bilang, Jurgen Klopp di Liverpool itu nggak langsung juara IPL, nggak langsung juga juara UCL, jadi tetap butuh proses. Oke, kalau gitu sekian dulu dari saya. Jangan lupa ya like video ini, kemudian komentar juga boleh sama fans MU. Kira-kira ada tanggapan bagaimana? Atau ada tanggapan yang lain? Atau mungkin ada sanggahan terhadap pendapat dari Bung Kipli? Oke, Bung Kipli, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya, semoga kita tetap sehat, protokol 5M tetap dijalankan. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah.